Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, guru dan karyawan, serta anak-anak kelas 7, 8, dan 9 SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, juga rekan-rekan semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan juga kekuatan untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang apa saja yang perlu kita siapkan selama bulan suci Ramadan ini. Insya Allah nanti juga akan ada kultum iftar yang langsung disampaikan oleh anak-anak siswa-siswi SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, kelas 7, 8, dan 9 yang bisa secara langsung disaksikan melalui YouTube Spema. Saya ingin memulai dengan bagaimana kita menyadarkan diri kita tentang pentingnya ibadah puasa itu sendiri. Ibadah puasa atau bulan Ramadan itu setiap detak, setiap detiknya menjadi berharga. Sehingga ketika setiap detak dan detiknya itu berharga dan penuh dengan kebaikan, maka tak ada cara lain selain kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kalau kata Rasulullah, bangun. Bangunlah dari tempat tidurmu dan kencangkan ikat pinggangmu. Karena untuk apa? Karena ibadah bulan Ramadan itu perlu dipersiapkan. Ada 3 hal yang mendasari kita harus menyiapkan bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah ruhiyah, persiapan hati kita. Hati itu menjadi indikator utama dalam segala urusan. Yang pertama adalah bahwa hati kita, jika hati ini baik, maka semuanya akan menjadi baik. Dan ketika hati ini menjadi kotor, maka semuanya akan ikut menjadi kotor. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama untuk membersihkan hati kita, saling memaafkan, saling mengikhlaskan, dan saling menerima. Tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki, ataupun rasa ingin melukai orang lain, menghina orang lain, ataupun merendahkan orang lain. Karena dengan ruhiyah yang bagus, dengan hati yang bersih, maka kita akan beribadah lebih kusuk. Beribadah yang kusuk itu adalah ibadah yang hanya mengharap ridhonya Allah, dan kita menghadirkan iman setulusnya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang khusyuk. Kemudian yang kedua adalah persiapan ilmu. Makanya anak-anakku semua, jika kalian masih ingat, pekan kemarin sempat kita bertemu dalam Baitul Arham. Di situ kalian dipersiapkan, dibekali dengan ilmu-ilmu untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kenapa kita perlu ilmu? Karena dikhawatirkan ketika kita menghadapi atau berada di dalam bulan Ramadan, tapi kita tidak bisa atau caranya dikhawatirkan tidak tepat atau tidak benar. Contohnya ilmu tentang bagaimana syarat sah dalam puasa, ilmu tentang siapa saja yang diperbolehkan berpuasa, ilmu yang tentang apa aja yang menggugurkan pahala puasa dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah harta. Bahasan harta ini menjadi penting karena bulan Ramadan itu identik dengan bulan berbagi. Jadi ketika kita menyiapkan harta, alangkah indahnya ketika harta itu kemudian kita infakkan atau sedekahkan kepada sesama. Jadi tidak berfokus pada diri kita sendiri, juga tidak berfokus pada apa yang menjadi ibadah kita sendiri, tapi kita juga fokus untuk sesama. Kemudian daripada itu, yang ingin saya sharingkan adalah bulan Ramadan sejatinya bukan hanya tentang menahan lapar atau bukan hanya tentang berpuasa saja. Banyak orang terjebak dalam kata menahan lapar sehingga hanya sekedar berpuasa kemudian dia bermalas-malasan, kebanyakan seharian itu digunakan untuk tidur dan segala macamnya. Padahal Allah menekankan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan peningkatan atau ziyadah. Jadi ada yang perlu ditingkatkan. Maknanya adalah logikanya ini ketika kita mengatakan peningkatan, maka logikanya kita tidak bisa memakai rumus lama. Jadi kita tidak bisa menggunakan rutinitas-rutinitas yang sering kita lakukan. Kita harus menjadi orang yang extraordinary, extra meals dalam arti kata kita perlu adanya peningkatan. Escape from your routinity. Jadi kita harus keluar dari kebiasaan kita keluar dari rutinitas kita. Oleh karena itu, dari berbagai macam peningkatan-peningkatan yang akan kita lakukan, kita harus membuat konsep. Konsep yang sangat jelas, konsep yang penuh dengan target di bulan Ramadan, di mana konsep itu
tertulis hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga, sehingga ketika kita melaksanakan atau praktik dalam kehidupan sehari-hari, kita tinggal melihat atau membuka konsep itu. Bahkan Rasulullah sendiri sudah memiliki kurikulum Ramadan yang kemudian oleh Ustadz Adi Hidayat sempat dirangkumkan menjadi 3 pokok penting. Yang pertama adalah meningkatkan sholat. Jika dalam kondisi setiap hari atau kondisi normalnya kita sholat 5 waktu, maka ketika dalam bulan Ramadan kita harus meningkatkan sholat. Meningkatkan sholat berarti menambah jumlah rakaatnya dengan sholat sunnah. Misal seperti yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu mengikuti sholat fardu atau sholat 5 waktu. Ada 12 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Jumlahnya adalah 12 rakaat. Ada juga riwayat yang mengatakan kita bisa melakukannya 10 rakaat, yaitu sebelum duhur cukup di 2 rakaat. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, barang siapa yang melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat rutin dalam kehidupannya sampai ia meninggal, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Masya Allah, itulah keindahan ketika kita melakukan sholat sunnah ini, sholat rawatib. Kemudian ada juga sholat duha. Sholat duha itu ketika dalam bulan suci Ramadan itu ada yang namanya, terbagi menjadi 3 waktu. Yang pertama adalah duha awal, yaitu 1,5 jam setelah kita melakukan sholat subuh, biasanya jam 6, atau duha awal ini biasanya kita sebut sebagai sholat suruk. Di sholat suruk ini, barang siapa yang dia berdiam ketika setelah sholat subuh, kemudian dia berdiam, berzikir itu bisa subhanallah, kemudian tasbih dan lain-lain, tahmid, istighfar, ataupun kita berdoa, ataupun kemudian kita membaca Al-Quran, itu juga dimaksudkan berzikir, hingga nanti waktu kita sholat 2 rakaat, Allah akan, ibadah yang kita lakukan itu senilai dengan ibadah haji dan umroh. Kemudian sholat duha di pertengahan di jam 9 sampai 10 dengan minimal 2 sampai 4 rakaat. Kemudian sholat duha di waktu akhir, yaitu pukul 10 sampai 11. Kemudian juga di bulan suci Ramadan ini kita akan terbiasa melaksanakan sholat taraweh. Sholat taraweh itu satu paket, ya anak-anakku semua. Jadi perlu diketahui bahwa sholat taraweh itu satu paket dengan ibadah berpuasa kita. Jadi kalau ada pertanyaan, dia berpuasa tapi dia tidak taraweh, maka dia dapat pahala puasa tapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan itu sendiri. Karena dalam bulan Ramadan dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, kita berpuasa di pagi hari, kemudian di malam harinya kita sempurnakan itu dengan sholat malam. Sholat malam itu yang dimaksudkan adalah sholat setelah isya, yaitu sholat raweh. Jadi kalau mau sempurna Ramadannya, maka lakukan puasa dan sholat taraweh di malam hari, yaitu setelah sholat isya. Jangan kemudian kita berpuasa tapi tidak sholat taraweh, atau mungkin biasanya di hari ke-10, ke-11 sampai hari ke-20, mulai akhir-akhir itu yang rame bukan musola, yang rame bukan masjid, tapi yang rame adalah toko baju, karena kita berpuasa tapi tidak melakukan sholat taraweh. Kemudian juga ada sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah lainnya yang bisa kita lakukan, termasuk sholat witir dan lain-lain. Karena dalam bulan suci Ramadan ini adalah pentingnya peningkatan, maka meningkat juga rakaat sholat yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah tentang menambah interaksi kita dengan Al-Quran. Mengapa menambah interaksi dengan Al-Quran? Karena Al-Quran sendiri itu diturunkan pada bulan suci Ramadan, yaitu pada bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Menambah interaksi kita dengan Al-Quran itu bukan hanya sekedar membacanya saja. Kebanyakan dari kita, misal dalam satu hari kita membaca satu hari itu 5 ayat, 10 ayat, tapi dalam bulan suci Ramadan kita harus punya target di mana itu sudah dikonsep, sudah kita rumuskan bagaimana kita akan menghatamkan. Misal kita punya target 1 bulan itu khatam 1 juz, 30 juz. Berarti dalam satu hari kita harus selesai 1 juz. 1 juz itu berapa ayat, kemudian kita coba breakdown menjadi, misal dalam sholat 5 waktu kita baca berapa ayat. Misal subuh Al-Baqarah itu sekitar ada berapa ayat, itu kita breakdown, kemudian kita baca
14 ayat di sholat subuhnya, di sholat duhurnya 14 ayat, sampai akhirnya kita bisa menuntaskan 1 juz 1 hari. Sehingga konsep di mana target 30 juz dalam waktu 30 hari itu selesai. Kemudian menambah interaksi itu bukan cuma membaca atau tadarus, tapi juga memahami makna, kemudian arti dari bacaan-bacaan yang kita baca. Karena sebenarnya gini anak-anak, Allah itu kan menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman kita. Banyak hal yang sebenarnya kita itu ada di Al-Quran gitu tentang kehidupan kita. Makanya kenapa kita perlu membacanya, memaknai arti-arti yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika Allah katakan, ketika seseorang mau mencoba untuk memahami artinya, memaknai artinya, maka Allah bentangkan kemudahan dalam hidupnya, ketenangan yang timbul dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiga adalah berinfak yang lebih banyak. Bu Mutia katakan berinfak yang lebih banyak karena bulan suci Ramadan itu banyak pahala yang dilipat gandakan. Banyak macamnya. Jadi ketika berinfak, misal kita kan kadangkala bersedekah atau berinfak itu ketika kita spontanitas ada seseorang yang meminta, atau karena fleksibilitas kita mau saja, tapi bukan kemudian ditarget. Kalau di bulan suci Ramadan itu harus dikonsep dan ditarget. Misal kalau kalian memiliki uang 30.000 untuk 1 bulan, maka kita anggarkan 30.000 itu untuk kita infakkan sehari 1.000. Jadi total keseluruhannya adalah 30.000. Atau ketika kalian memiliki uang lebih, itu juga diperbolehkan. Jadi sifatnya di bulan Ramadan ini bukan spontanitas, bukan fleksibilitas, tapi tentang bagaimana kita mengkonsepkan, menganggarkan, dan membuatnya itu terlebih dulu. Jadi sehingga apa-apa yang keluar di bulan Ramadan sudah kita rencanakan. Oh ya, untuk berinfak atau bersedekah itu tidak selalu berupa uang. Kita bisa mengeluarkan juga barang-barang yang mungkin masih layak pakai tapi tidak kita gunakan. Bu Mutia yakin kalian di rumah pasti yang perempuan punya mukenah banyak. Kalau punya mukenah atau rukuh yang banyak, silakan mukenahnya itu ketika sholat di masjid ditinggalkan. Karena apa? Mukenah yang ditinggalkan ini nanti sifatnya bisa dipakai oleh orang lain yang ketika sholat di masjid itu tidak membawa mukena. Nah, insya Allah nak, ketika kalian wafat pun amal jariahnya itu masih ada. Kalian masih mendapatkan pahala dari apa yang kalian sedekahkan itu. Kemudian yang ketiga, misal kalian melakukan buka bersama, biasanya buka bersama kan, buka bersama kelas TK, SD, atau apapun itu, coba lakukan dengan buka bersama dengan anak-anak yatim piatu, buka bersama dengan teman-teman yang menurut kalian itu, wah kita bikin proyek sosial yang itu berkaitan dengan berbagi dengan sesama. Kemudian juga penting dikatakan ketika kita berinfak atau bersedekah, contohnya adalah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ini ide yang sangat diperlukan untuk teman-teman perempuan yang haid atau tidak bisa puasa penuh, maka boleh atau bisa untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa, karena insya Allah Allah katakan di situ pahalanya sama seperti dia yang berpuasa. Seperti itu. Itulah konsep Ramadan. Mengapa Bu Mutia katakan seperti ini, bahwa Ramadan itu perlu disiapkan, Ramadan itu perlu dikonsep, Ramadan itu perlu dirumuskan, bukan hanya sekedar kita jalani setiap harinya tanpa ada makna di dalamnya. Karena kita tuh sebenarnya hidup dari Ramadan tahun ini ke tahun depan. Begitu pula dari Ramadan sebelumnya, tahun lalu, ke Ramadan saat ini. Kita juga tidak pernah tahu bagaimana dalam kehidupan kita di antara Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun depan itu Allah menggilirkan bagaimana kita ketika hidup kita, kadang hari ini kita bahagia, mungkin besok kita penuh dengan air mata. Mungkin hari ini kita sakit, mungkin besok kita bahagia atau sehat. Begitulah konsepnya. Kadangkala kita membutuhkan Ramadan untuk kemudian Allah itu bisa menuntun kita. Apapun permasalahan dalam hidup kita, naik turunnya hidup kita, Allah sendiri yang menuntunnya. Karena Allah ridho terhadap kita dengan kita menjalankan Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan peningkatan, dengan keikhlasan, dan menghadirkan semua keimanan kita. Bukan hanya sekedar Ramadan kemudian tidur-tiduran, malas-malasan, dan segala macamnya. Karena Ramadan itu sejatinya adalah bulan peningkatan. Makanya ketika disebut bulan peningkatan, maka kita harus keluar dari rutinitas, kita harus keluar dari zona-zona nyaman kita yang sebelumnya
sering kita lakukan seperti itu. Tapi sampai detik ini sendiri Bu Mutia sadar bahwa kita semua, Bu Mutia juga sadari bahwa kita tidak sempurna. Ada kalanya iman itu naik turun, ada kalanya kemudian hati itu menjadi kilaf, kita menjadi kotor, atau kemudian kita akhirnya tidak memahami tujuan hidup kita. Makanya ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa itu tentang bagaimana kita minta kepada Allah untuk dikuatkan, ditenangkan, didamaikan selama awal puasa Ramadan. Sebenarnya ini doa yang dibacakan ketika awal Ramadan. Tapi karena saya sendiri merasa bahwa saya tidak sempurna dan kadang naik turun imannya, maka saya minta kepada Allah dan melalui doa ini untuk setiap harinya dalam bulan Ramadan bisa saya lalui dengan penuh kedamaian dan ketenangan. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi barakallah. Artinya, ya Allah, anugerahkanlah awal Ramadan ini dengan penuh kedamaian, ketenangan, keselamatan, dan kekuatan iman juga kesehatan. Oleh karena itu anak-anakku semua serta rekan-rekan dan teman-teman yang menyaksikan ini, mari kita amalkan doa ini, mari kita baca di awal bulan Ramadan ini supaya Allah menjaga kita, supaya Allah menguatkan iman kita dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.